Israel kembali sulut api kemurkaan Hizbullah. Pesawat nirawak Israel targetkan dan bunuh komandan senior Hizbullah di timur kota Tyre pada Rabu 3 Juli 2024. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir Arab News, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati memberikan tanggapan. Ia menyatakan bahwa serangan Israel di selatan dan pembunuhan yang disengaja terhadap penduduknya, penghancuran kota-kota, dan pembakaran tanaman sekitar adalah agresi teroris. Selain itu, ia juga menyerukan agar masyarakat internasional harus mengakhiri kegigihan dan kejahatan Israel dengan berbagai cara. Perlu diketahui, komandan senior Hizbullah itu diidentifikasi sebagai Mohammed Nameh Nasser yang dikenal sebagai Abu Nameh. Ia adalah komandan unit Aziz yang bertanggung jawab atas sektor barat Lebanon Selatan. Selain membunuh Abu Nameh, serangan Israel dilaporkan juga sempat melukai parah seorang pria lain, namun pada akhirnya juga meninggal dunia. Perang baku tembak Hizbullah dengan Israel dimulai. Israel bunuh komandan senior Hizbullah dengan pesawat nirawak. Hizbullah balas dengan luncuran 100 roket Katyusha dan rudal Falak. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir Palestine Chronicle, kabar itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel dan Hizbullah. Bombardemen ratusan roket dan rudal itu telah dilakukan pada Rabu 3 Juli 2024 sebagai tanggapan atas pembunuhan komandan senior Hizbullah di kota Tirus, Lebanon Selatan. Juru bicara militer Israel melaporkan bahwa ada sekira 100 peluncuran roket telah dilakukan dari Lebanon ke Israel. Sementara Hizbullah juga melaporkan bahwa pejuangnya telah menyerang dua posisi penting Israel. Pertama, 100 roket Katyusha membombardir dataran tinggi Golan Suriah. Lalu lokasi kedua di sebuah pangkalan di Israel Utara dengan serangan roket Falak. Perlu diketahui, ketegangan yang meningkat kemarin telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri hingga terjadinya perang skala penuh. Mengingat bahwa Israel menyulut api kemurkaan Hizbullah dengan membunuh komandan seniornya lagi. Sebanyak 11 pejabat Amerika Serikat dijatuhi sanksi oleh Iran. Sanksi itu berupa pemblokiran rekening dan transaksi keuangan di perbankan Iran, pembekuan aset, hingga tak dikeluarkannya visa. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir Press TV, kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Iran pada Rabu 3 Juli 2024. Dilaporkan penjatuhan sanksi itu buntut para pejabat Amerika Serikat tersebut berperan dalam menekan atau menindas protes pro-Palestina yang meletus di kampus-kampus, sehingga sanksi pun dijatuhkan. Iran mengklaim bahwa penjatuhan sanksi tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pelanggaran HAM tahun 2017. Adapun 11 pejabat Amerika Serikat yang disanksi antara lain: pertama, William Billy Hitchens; kedua, Eddie Greer; 3, Linda J. Stamkornik; 4, Pamela A. Smith; 5, Jeffrey Carroll; 6, Carl Jacobson; 7, Shanice Trappi; 8, Michael Cook; 9, Scott Dunning; 10, Michael Thompson; dan 11, John Proki. Hizbullah disebut semakin kuat dan beringas. Sebuah laporan di majalah Ekonomis mengidentifikasi 4 perubahan besar hingga disebut Hizbullah siap tempur lawan Israel. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir sumber utama, laporan itu mengutip pernyataan seorang perwira Israel yang terbit pada Selasa 2 Juli 2024.
Dalam laporan tertulis bahwa Hizbullah dinilai jauh lebih siap menghadapi invasi darat IDF di Lebanon. Rinciannya, perubahan pertama soal Hizbullah telah memperoleh berbagai macam tambahan persenjataan seperti drone kamikaze rancangan Iran yang disebut bisa menargetkan titik-titik lemah di bagian atas kendaraan militer Israel. Perubahan kedua adalah Hizbullah telah mengembangkan kemampuan pasukan darat mereka mengingat pasukan elit Radwan telah terbentuk, di mana pasukan elit Radwan khusus dilatih untuk bisa menyerang Israel sejauh 20 km dari perbatasan. Kemudian perubahan ketiga adalah pengalaman tempur yang diperoleh Hizbullah saat bertempur bersama Angkatan Udara Rusia di Suriah. Lalu terakhir perubahan keempat adalah daya tembak Hizbullah disebut telah menjadi lebih akurat. Selain itu, ia juga menyoroti soal pertahanan udara Hizbullah yang juga telah meningkat. Disebutnya, itu bisa membatasi kebebasan manuver militer Israel. Markas besar IDF dihantam ratusan rudal dan roket milik Hizbullah. Akibatnya sirine di wilayah utara Israel tersebut meraung keras. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir Al Arabiya dan Al Mayadin, kabar itu disampaikan oleh Hizbullah dan serangan telah dilakukan pada Rabu 3 Juli 2024, di mana lebih dari 100 roket Katyusha dan rudal Falak telah diluncurkan ke dua target Israel sebagai balasan atas serangan Israel hingga menyebabkan kemartiran komandan senior mereka. Laporan Al Mayadin menjelaskan bahwa serangan Hizbullah itu menghantam markas besar divisi teritorial Bashan ke-210 di Barak Nafah, serta bagian resimen utara Komando Pertahanan Udara Israel dan Angkatan Udara di Barak Gela. Selain itu, Hizbullah juga menyerang markas Brigade Teritorial Hiram ke-769 di Barak Kiryat Shmona menggunakan rentetan peluru artileri roket Falak kaliber lebih besar lagi. Penyakit kulit dan gatal-gatal parah mulai menyerang anak-anak Palestina. Diketahui penyakit kulit tersebut timbul imbas kondisi dan situasi yang tidak memadai di tempat tinggal mereka. Menjadi satu di antara akibat dari perang Hamas Israel di medan tempur jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir sumber utama, kabar itu disampaikan oleh seorang ibu bernama Elwan. Ia menyampaikan bahwa anaknya tidak bisa tidur sepanjang malam lantaran tangannya tak bisa berhenti menggaruk tubuhnya yang gatal. Dari ceritanya, anak laki-laki itu menjadi satu di antara banyak warga Gaza yang menderita infeksi kulit, memiliki bercak putih dan merah di kakinya, bahkan lebih banyak bercak lagi di badannya. Perlu diketahui lebih dari 150.000 orang di wilayah Palestina telah terjangkit penyakit kulit. Satu di antara penyebab lantaran mereka tinggal dalam kondisi rumah yang kumuh sejak perang Hamas Israel meletus pada Oktober tahun lalu. Angkatan bersenjata Yaman targetkan pasukan Israel di Pelabuhan Haifa. Brigadir Jenderal Yahya Sari menegaskan bahwa Yaman tak memiliki garis merah perbatasan serta menyatakan bahwa akan menjadi suatu kehormatan untuk dapat berhadapan langsung dengan Amerika. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir Meher, kabar itu disampaikan Sari dalam pernyataannya pada Selasa 2 Juli 2024. Sari tegas menyatakan bahwa Yaman tidak memiliki garis merah perbatasan dan berbeda dengan Israel dan sekutunya. Selain itu, Sari juga menyatakan bahwa pasukannya akan menargetkan hal-hal yang tak terpikirkan dan tak terbayangkan oleh musuh. Bahkan Sari memperingatkan bahwa Yaman akan mencapai tahap di mana Israel dan sekutunya Amerika dan Inggris tak akan bisa membayangkan dampaknya. Sehingga ia pun menyentil Amerika dengan menyatakan bahwa suatu kehormatan dan berkah besar untuk bisa berhadapan langsung dengan Amerika.
Houthi dilaporkan telah meniru taktik Ukraina untuk menyerang kapal musuh di Laut Merah. Taktik itu adalah memakai perahu drone dengan ada pengintai wujud boneka bajak laut. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir Al Arabiya, kabar itu disampaikan oleh pakar keamanan maritim di Vessel Protect, Monroe Anderson pada Rabu 3 Juli 2024. Ia menyatakan bahwa perahu drone yang telah dikombinasikan dengan hulu ledak besar telah menghantam kapal. Taktik itu disebut oleh Anderson sebagai taktik tiruan, mengingat pernah dipakai Ukraina dalam perang di medan tempur Laut Hitam. Selain itu, seorang pejabat di perusahaan keamanan maritim Yunani Diaplos juga buka suara. Ia merujuk pada laporan baru mengenai taktik peluncuran perahu drone yang disebutnya berkemungkinan membawa boneka mirip bajak laut. Dijelaskannya dalam pendekatan psikologis, taktik itu memiliki tujuan untuk membingungkan para pelaut. Di satu sisi lainnya lagi, Maniatis dari Maritim Manager Resiko juga menyuarakan bahwa Houthi juga sering menggunakan taktik pengintai di laut, sering merekam serangan dari jarak dekat dan operasi mengarahkan perahu drone ke sasaran dari jarak jauh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.